Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Aina memimpin sholawatan dalam pengajian rutin pekanan ibu-ibu di kampungnya. 4 hari di kampung ia sudah langsung menyatu dengan denyut kehidupannya. Semua menyambutnya dengan penuh bangga. Anak-anak remaja memintanya untuk membagi pengalamannya belajar di pesantren dan pengalamannya bisa meraih nilai UN yang menakjubkan. Guru-gurunya di SMP dulu memintanya menjadi pembicara pengajian OSIS menyambut bulan Ramadan. Beberapa pesantren kecil yang ada di sekitar desanya meminta kepadanya agar berbagi ilmu dengan para santri. Tiba-tiba ia merasa diuwongke. Malam itu, setelah sholawatan selesai, Bu Hajah Muniroh, istri ketua RW yang sekaligus pemimpin para ibu-ibu di kampungnya memintanya untuk memberikan mauizah hasanah. Ia menolak, tapi terus dipaksa, baginya itu bukan sesuatu yang susah sebenarnya. Sebab di pesantren ia biasa latihan hitobah bergantian tiap malam Jumat dengan teman-temannya, tetapi ia khawatir dianggap anak yang tidak tahu unggah-ungguh 26 kalau ujuk-ujuk mau menjadi pembicara di hadapan ibu-ibu. Monggo, Bu Hajah Muniroh saja, saya kan sudah memimpin sholawatan, masak juga yang ngisi mauizah hasanah, mosok saya borong sendiri. Sanes Wekdal 28 insya Allah. Jawab Aina halus penuh takzim. Akhirnya mauizah hasanah diisi oleh Bu Hajah Muniroh. Jamaah pengajian sudah mewanti-anti agar pertemuan berikutnya Aina yang ngisi. Kalau ia tidak berprestasi, akankah mendapatkan perlakuan indah seperti yang ia terima akhir-akhir ini? Kalau berita prestasinya tidak dimuat di koran, akankah ia mendapat sambutan sebesar ini? Dulu, ketika lulus SMP ia juga lulus dengan nilai terbaik sesekolahan. Tapi tanggapan orang biasa-biasa saja. Tapi sekarang berbeda. Karena prestasi yang ia torehkan atas rahmat Allah berbeda. Ia berprestasi tingkat provinsi dan nasional. Tidak hanya koran lokal Jawa Tengah yang memuat beritanya, tapi juga media-media nasional. Di internet berita tentang prestasinya juga telah viral. Berprestasi itu indah. Kau harus lanjut ke universitas-universitas papan atas Indonesia, UGM, UI, IPB, UNAIR, UNPAD, atau Undip. Harus itu akan mengangkat sekolah kita. Bahwa alumninya ada yang tembus masuk kampus-kampus top. Bu Latifah, guru matematika saat SMP dulu bicara padanya dengan mata membelalak-belalak kayak Habibi dan mulut seperti berkobar. Jika aku punya rezeki, aku akan kirim kau ke Mesir, kuliah di Al-Azhar. Kau pulang lagi nanti buat pesantren di desa kita ini. Di sana kau akan ketemu banyak santri-santri hebat yang kuliah di sana. Lah kau pulang nanti sambil bawa satu lulusan sana untuk jadi suamimu. Buat pesantren di sini, biar desa ini bercahaya. Mbah Kamali, imam masjid paling tua di desanya, berkata lirih penuh harap kepadanya. Belum ada anak muda secerdas kamu di desa ini. Aku tahu kamu sejak kecil. Aku juga tahu darah yang mengalir dalam tubuhmu. Mbah Sujak, kakekmu itu bukan orang sembarang. Ia pernah jadi muridnya Kiai Maksum Demak dan Kiai Tarmi di Kendala. Ayahmu juga bukan orang sembarangan. Ibumu banyak cerita kepadaku. Mungkin ada darah ulama mengalir dalam diri ayahmu yang asli Palestina. Imam Syafi'i itu lahir di Palestina. Lanjut Mbah Kamali, sayang aku nggak punya rezeki cukup untuk mengirimmu ke Mesir. Nduk, sebenarnya itu penting, agar para orang tua di sini sadar anak itu, khususnya anak perempuan, harus juga disekolahkan yang tinggi. Sejak kecil, salah satu orang yang paling ia suka di kampungnya setelah ibu dan neneknya adalah Mbah Haji Kamali. Berdekatan dengannya seperti berada di tengah taman bunga yang disinai mentari pagi yang hangat. Berbincang dengannya itu seperti membuka pintu-pintu gudang hikmah dan semangat. Itu awal pekan kedua bulan Juli. Atikah masih libur sekolah, sehingga bisa menemani dan mengantar dirinya kemana-mana dengan motor matiknya. Semua orang menyambut dan terenyum kepadanya. Namun, dalam kehidupan, ada suka ada tidak suka,
orang sebaik dan sehebat apapun selalu ada yang tidak suka. Apalagi dirinya yang cuma gadis biasa. Ia tidak bisa membuat semua orang di kampungnya suka kepada, dalam keluarga dekatnya sendiri, Sri Arifah, yang biasa ia panggil Mbak Ripah, anak sulung Pak D-nya, tampak tidak menyukainya. Sejak bertemu dengannya belum sama sekali ia tidak melihat wajah ramah dan senyumnya. Ia tidak tahu, kenapa sejak kecil Arifah memusuhinya. Sejak kecil yang paling sering menjahatinya adalah Mbak Ripah. Di SD dan SMP yang menjadi dalang dan menggerakkan teman-temannya untuk mengejeknya sebagai anak haram TKW juga dia. Ia pernah meninjunya saat kelas 6 SD hingga hidung Arifah mimisan. Itu karena ia tidak kuat lagi menahan amarahnya. Tapi akibatnya ia dihukum sama ibunya dan dimarahi Pak D dan Budenya habis-habisan. Hanya Mbah Suimah, neneknya, yang membelanya. Sejak itu, ibunya berpesan agar jangan pernah membalas penghinaan Arifah. Anggap aja itu suara embikan kambing, ojok digagas, 2, pesan ibunya. Maka, sungguh sebuah hal yang luar biasa menurutnya. Ketika malam itu, saat pulang dari pengajian ibu-ibu, ia mendapati Sri Arifah menunggunya di rumah dan tersenyum kepadanya. Sri Arifah tersenyum kepadanya, lah nyaris tidak percaya. Apakah kakak sepupunya itu telah mendapatkan hidayah? Terlalu berlebihan mungkin ia menyebut hidayah. Dik, aku ada sedikit hadiah untukmu. Serius, Mbak? Iya, seriuslah. Nggak boleh ya aku kasih hadiah padamu? Iya, bolehlah. Seneng banget aku. Apa hadiahnya? Itu, buka aja. Aina melihat kotak dibungkus kertas bunga-bunga hijau muda ada di meja kamarnya. Kedua mata Aina berbinar. Ia berlari mengambilnya diikuti Atikah. Boleh nggak aku yang buka? Penasaran banget. Nggak biasanya Mbak Ripah baik hati begini. Aku yang adik kandungnya aja nggak pernah dikasih hadiah. Cerocos polos Atikah. Iya ya, nanti kalau kau lulus UN seperti Aina aku beliin hadiah. Dengan hati-hati Atikah membuka kertas pembungkus kotak itu. Ternyata itu kotak sepatu. Begitu isinya ia keluarkan, sontak ia menjerit histeris. Wah, sepatu sport yang cantik, branded, aduh Mbak Ripah. Ini pasti mahal, sahut Aina. Kau suka kan? Arifah kembali tersenyum. Suka banget. Seumur-umur belum pernah punya sepatu bagus kayak gini. Coba lihat nomornya, kalau tidak pas bisa ditukar. 38, pas banget. Enak buat jalan-jalan, ini aku belikan buat kamu. Karena aku mau ajak jalan-jalan kamu. Mendengar itu Aina agak kaget. Ia langsung teringat kejadian 3 tahun lalu. Saat itu ia lulus SMP, Sri Arifah yang lebih tua setahun darinya juga lulus SMP. Suatu sore Arifah mengajaknya jalan-jalan ke Semarang bareng teman-temannya. Ia dipaksa ikut. Akhirnya ia ikut. Ternyata di Semarang nyewa 3 kamar. Arifah dan teman-temannya bikin acara sampai malam. Ia tidak kuat lalu tidur. Jam 3 malam, kamar digerebek polisi. Teman-teman Arifah ternyata pada minum-minum dan menghisap narkoba. Semua digelandang ke kantor polisi termasuk dirinya. Lalu beritanya termuat di koran lengkap dengan foto mereka. Untung saja dia dinyatakan negatif, alias tidak mengonsumsi narkoba. Karena kejadian itulah ibunya mengirimnya ke pondok, dan ia mensyukuri sikap tegas ibunya itu. Jika ibunya tidak mengirimnya ke pondok pesantren, ia tidak akan mengenal indahnya ajaran para ulama salaf. Kenapa bengong? Dik Aina, tanya Arifah, enggak, mau jalan-jalan kemana, Mbak? Pokoknya surprise, yang jelas kita naik pesawat. Dik, kita naik pesawat. Aku juga belum pernah naik pesawat, bakalan seru, Dik. Jangan percaya, Dik Aina, Mbak Ripah PHP itu, pemberi harapan palsu. Naik pesawat, uangnya dari mana? Dari Hong Kong, sengit Atikah. Kalau aku bohong, potong kupingku, ini serius, kau juga boleh ikut, Dik Tika. Kalau nggak jelas aku nggak mau. Nanti kayak kejadian waktu itu, yang digerebek polisi di Semarang itu, emang enak dikerangkeng sama polisi,
Sambar Atikah menyindir. Aina tersenyum dalam hati. Kata-kata Atikah itu mewakili apa yang hendak ia ungkapkan. Ya enggaklah. Aku sudah tobat. Ada teman Mbak yang baik sekali. Dia sudah baca profil Dik Aina di koran. Dia mau ajak kita jalan-jalan ke Lombok, yang katanya pantainya putih kayak di surga. Serius Mbak? Asyik banget. Kapan kita berangkat? Dari mana kita berangkat? Maksudku naik pesawat apa? Terbang dari mana? Cecar Atikah. Nafsu banget sih kamu. Yang utama itu, Dik Aina, mau nggak? Kalau nggak mau, ya batal.